Ya dia tidur di lantai, saya tidur di kasur, orang dia kepanasan. Kan namanya juga pisah ranjang. Udah deh, jangan negative thinking jadi orang. Hati-hati, gosip merusak iman. Ria boleh menjawab isu itu dengan cueknya. Tapi Yuma justru menanggapinya dengan serius. Kenyataannya enggak kan? Ya kalau lagi kita keluar kota gimana caranya? Kalau kebetulan saya pulang ke sini kan. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Ramasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan dapat Anda simak berbagai kisah mutakhir dan akurat seputar kehidupan selebriti kita, termasuk gaya hidup dan hobi unik mereka. Pemirsa, bukan Ria Irawan namanya kalau tidak pernah bikin sensasi. Namanya pernah dikaitkan dengan kasus kematian Aldi di rumah Ria, yang sampai saat ini masalahnya belum tuntas juga. Ria kembali bikin heboh ketika ia menikah dengan duda beranak dua, Yuma Wiranatakusuma. Minggu lalu, lagi-lagi Ria bikin berita. Kali ini kepada sebuah tabloid hiburan, Ria mengaku berterus terang telah bercerai dengan Yuma. Berita ini kini menjadi simpang siur dan membingungkan karena ketika dimintai konfirmasi oleh Cek dan Dicek, Ria dan Yuma malah membantah telah bercerai. Minggu lalu sebuah tabloid hiburan dan beberapa harian ibu kota menurunkan berita mengenai perceraian Chandra Aryati Dewi atau Ria Irawan dengan Yuma Wiranatakusuma. Ria sendiri mengaku telah resmi bercerai Maret lalu. Bahkan Ria mengatakan telah menandatangani surat cerai. Yang anehnya, ketika ditemui Deden Bahrudin, Farul Wardi dan Dwinanto dari Cek dan Dicek untuk mengkonfirmasikan berita itu, Ria dan Yuma membantah habis-habisan kabar perceraian mereka. Bahkan Cek dan Dicek menemui mereka berdua di rumah Ade Irawan di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ketika itu Yuma menjemput Ria yang akan mengikuti ujian sebuah program pendidikan. Kalau menurut saya nggak ada permasalahan. Ya nggak ada masalah sebenarnya, jadi untuk saya nggak ada masalah, tapi memang orang aja mungkin melihat dan mungkin orang mencari berita yang sekarang nih biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Telah cerai, siapa yang bilang telah cerai? Siapa? Siapa yang bilang? Kalau cerai kenapa, kalau nggak kenapa? Yang cerai gue, yang kawin gue. Kalau memang harus disiarkan bahwa kabar cerai, itu pun kalau disiarkan ya, itu pun karena untuk kepentingan misalnya mungkin ada yang naksir saya. Sekarang udah bukan bininya Yuma lagi, boleh dong gue. Atau Yuma mungkin lagi ngejar cewek cantik, gue nggak dikejar sama laki orang kok. Itu aja, jadinya masalahnya adalah untuk ya urusan yang kayak gitu, untuk orang supaya tahu ini atau enggak. Tapi kalau misalnya yang sudah dibaca itu, misalnya Ria sudah talak 1, ya talak 1 saya harus bilang. Tapi apa yang dibaca itulah. Yuma mengaku belum banyak membaca pernyataan Ria Irawan di media cetak mengenai berita mereka telah bercerai. Bila Yuma memang mengaku belum bercerai, tidakkah Yuma merasa keberatan dengan berita-berita mengenai kehidupan rumah tangganya? Apa ya, nggak perlu saya tanggapin, memang nggak ada yang saya harus ini. Ya memang mungkin itu resiko saya mempunyai istri Ria, ya saya terima apa yang bisa berpikir ya ini benar atau tidak benar, padahal kan saya yang tahu. Saya udah kasih tahu nggak benar, ya udah. Di berbagai media cetak, Ria mengatakan telah menandatangani surat cerai. Ria dan Yuma selama ini berdomisili di Jakarta Selatan. Cek dan Dicek menghubungi Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengetahui apakah ada gugatan perceraian atas nama Chandra Aryati Dewi atau Ria Irawan. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sampai saat ini Ria Irawan tuh belum pernah mengajukan gugatan cerai. Berdasarkan fakta yang ada, yakni buku register perkara maupun pendaftaran resmi, persidangan dan proses-proses yang selanjutnya itu sampai timbul akta cerai sehingga dia tanda tangan itu belum ada sampai saat ini. Seperti yang diutarakan Ria di beberapa media cetak, salah satu alasan retaknya rumah tangga mereka karena Yuma tidak lagi bekerja dan Rialah yang lebih banyak mencari nafkah. Ria bahkan mengeluhkan pekerjaan suaminya yang tidak tetap. Enggak keberatan. Kalau keberatan sih udah nggak dikawinin dari dulu dong. Memang saat ini kan semua orang sulit punya
dalam pekerjaannya ya. Saya aja ya memang dari pekerjaan saya sendiri juga memang pasti punya kesulitan. Biarpun dalam pertandingan atau untuk perbaikan mobil juga kan berkurang ya, karena mungkin spare part lebih mahal sekarang. Pemirsa, minggu lalu di sebuah tabloid hiburan, Ria Irawan mengaku rumah tangganya telah retak sejak beberapa bulan yang lalu. Bahkan Ria sendiri yang mengatakan bahwa ia telah pisah ranjang dengan Yuma. Apa komentarnya mengenai berita tersebut? Ikuti penuturan Ria dan Yuma setelah kita cek yang berikut ini. Pemirsa, mungkin tidak ada yang tahu seperti apa karakter Ria Irawan yang sebenarnya. Hari ini mungkin dia mengatakan ya, besok bisa jadi dia jelas-jelas membantah. Itulah kira-kira yang terjadi seminggu terakhir ini. Ketika diwawancarai sebuah tabloid hiburan, Ria Irawan mengaku telah bercerai dengan Yuma. Tapi ketika dimintai konfirmasi oleh Cek dan Dicek, Ria dan Yuma malah membantah berita tersebut. Apakah ini berarti Ria juga membantah isu pisah ranjangnya dengan Yuma? Apa komentar mereka berdua mengenai berita tersebut? Wait a minute, man. You mispronounced my name. Didn't wait for all the... Ya dia tidur di lantai, saya tidur di kasur, orang dia kepanasan. Kan namanya juga pisah ranjang. Udah deh, jangan negatif thinking jadi orang. Hati-hati, gosip merusak iman. Ria boleh menjawab isu itu dengan cueknya. Tapi Yuma justru menanggapinya dengan serius. Kenyataannya enggak kan? Ya kalau lagi kita keluar kota gimana caranya? Kalau kebetulan saya pulang ke sini kan enggak. Ya saya kira salah, mungkin salah tafsir lah. Bila di media lain Ria mengatakan telah pisah ranjang dengan Yuma sejak lama, kepada Cek dan Dicek, Yuma justru mengaku masih tinggal bersama Ria di rumah Ade Irawan. Saya selalu hampir selama saya di Jakarta selalu ada di sini. Tapi kalau udah terlewat malam atau capek saya biasa nggak mau mengganggu ya saya istirahat di rumah terus paginya udah ke sini. Bila Ria memang membantah telah bercerai, bagaimana ia menggambarkan hubungannya dengan Yuma saat ini? Gila, kita selalu latihan tinju sehari bisa 2 kali dalam 40 menit. Ya untuk latihan taekwondo ya mungkin kalau yang latihan apel pakai pisau dilempar ya untuk seminggu sekali lah. Terserah Anda, yang penting kita tidak melakukan hal-hal yang mengganggu ketertiban umum, bukankah begitu? Oh, hello, Mr. Man. You didn't think I'd come back. You didn't think I'd show up with my army and ammunition. Pemirsa, selain dikenal sebagai pencipta lagu dan penata tari, Guru Soekarno Putra ternyata diam-diam punya hobi melukis. Hobinya ini telah ia tekuni sejak kurang lebih 25 tahun yang lalu. Kini jumlah lukisannya telah mencapai kira-kira 50 buah. Darah seninya itu diturunkan dari Bung Karno, sang ayah yang juga Presiden RI pertama. Sejak kecil, Guru telah berkenalan dengan dunia seni lukis karena sang ayah adalah kolektor ribuan lukisan dan buku-buku seni rupa. Tahun 69, pria lajang kelahiran Jakarta 45 tahun yang lalu itu mulai melukis di kanvas. Lukisan pertamanya selesai tahun 1971. Sekian lama melukis, mengapa ia belum juga mengadakan pameran? Sebetulnya keinginan saya ketika saya pertama kali berpameran itu adalah pameran tunggal gitu. Nah, sedangkan untuk pameran tunggal ya syaratnya itu harus menyediakan lukisan yang cukup katanya gitu, sekitar 40. Nah, waktu itu lukisan saya belum sampai 40. Jadi ya saya sambil jalan menyelesaikan. Tadinya tahun kemarin nih, tahun berapa, 97 gitu saya mau bikin pameran sekaligus mau bikin buku tentang lukisan saya. Tapi ya keadaan negara begini ya, krismon dan krisis ekonomi dan sebagainya. Jadi itu saya tunda dulu. Kepada Santi Fitria dan Dwi Daryanto dari Cek dan Dicek, Guru mengaku lebih menyukai manusia sebagai objek lukisannya karena lebih mudah diekspresikan dalam satu lukisan.
Putra bungsu Bung Karno dan Fatmawati itu juga mengaku melukis di sela-sela kesibukannya mengadakan pagelaran seni. Berapa waktu yang ia butuhkan untuk menyelesaikan sebuah lukisan? Nggak tentu, pernah saya menyelesaikan hanya 5 menit, tapi ada juga yang sampai detik ini belum selesai, mulai dari tahun 70. Jadi udah berapa puluh tahun nggak selesai-selesai sampai sekarang. Apakah lukisannya akan ia jual atau hanya untuk koleksi pribadi? Tadinya tuh saya rencananya tidak mau jual gitu ya. Tapi saya pikir jadi kok lama-lama jadi kayak egois gitu. Selfish. Jadi punya karya tapi hanya dinikmatin sendiri. Ya udah. Ini bisa lagi kan untuk modal juga untuk melukis karena itu modal juga ya. Mungkin beli kanvas, beli cat segala macam. Akhirnya saya putuskan sebagian saya jual, dalam arti kata ini bisa dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas gitu.